Ya betul. Nah, ini lambang sejarah tentang simbol Pajajaran. Itu berada di balik bilik sebelah sana. Di balik bilik sebelah sini juga tetap lambang harimau itu tidak dihilangkan, tapi di sini ada lambang kegaluhan. Itu ada satu buah liontin kalung, itu di bawahnya ada liontinnya. Nah, di sana ada huruf kalimat la ilaha illallah kita disarukan dengan munculnya adalah salah satu. Jadi galuh itu bisa bermacam. Cahaya ini adalah lambang atau memang filosofi bagi manusia sendiri. Maka galuh, galina, galuh. Jadi semua akan dijangkarkan di mana bersauk, di mana kita akan rest, jangkar kehidupan itu ada bagaimana kapal. Maka ada lambang lautan. Ini menjadi falsafah aja filosofi. Dan kalau mbaknya dari Jakarta sana, nah inilah lambang kerajaan Mojopahit dan Mataram dengan lambang cahaya matahari. Iya ya. Ini sebetulnya syarat dengan kalimat pembelajaran tentang keyakinan atau tauhid kalau bahasa orang Islam, atau dengan pelajaran artinya bagaimana menjadi tuntunan sejarah. Ini termasuk ada tumbak 6, ada Zulfikar, dan ada mata rantai yang mengelim, dan juga salah sutra yang menjadi ini apa lambang. Lalu di sini ada lambang senjata modern. Jadi ternyata kita melawan penjajahan Belanda walaupun kita pakai tumbak ataupun bambu runcing, ternyata kita sudah mendapatkan keridhaan Allah dan bisa memerdekakan negeri ini. Dan di zaman Eksodus penjajah pensiaran tentang sejarah keislaman itu dari dulu sudah dilambangkan. Maka ada Zulfikar ini adalah pedang bagian daripada jihad. Ini semuanya adalah relik menjadi bagian sejarah sebetulnya, termasuk ini. Kenapa Ciamis ini bicara tentang tunas kelapa? Jadi kalau bicara tentang Pajajaran, Galuh, yang tidak akan melupakan tentang simbol tunas kelapa. Manusia lebih Allah sempurnakan, lebih Allah muliakan, gitu. Maka manusia ini menjadi khalifah atau pemimpin. Nah, lalu di antara seantero makhluk yang menjadi bagian untuk penadopsian tentang perbandingan, maka pohon kelapa lah yang dijadikan sebagai simbol, karena pohon kelapa itu tidak ada yang terbuang satupun, bermanfaat apalagi manusia. Gitu. Ini lambang lautan, dan ini lambang rumah biliknya ada. Nah, Pak Kuncen tentang ini Nika Ardila namanya. Nah, tentang perjalanan Nika Ardila itu artinya beliau itu karena keturunan dari Galuh Tengah. Artinya beliau adalah ada tetesan darah dari Raden Ardilaya Sutadinata sebagai pemimpin. Jadi berawal daripada kerajaan Galuh, Adipati Panaikan. Maka lahirlah sebagai generasi penerusnya itu Raden Dalem Mas Bongsar atau Raden Yogaswara. Itu di wilayah Galuh Tengah. Dari sana akan merebak turun-temurun menjadi para pemimpin di setiap kadipaten. Hingga sekarang berubah menjadi kabupaten. Kadipaten itu kan berbeda. Galuh ini kumpulan para raja-raja, kerajaan kecil, Galuh ini. Dan yang meneruskan arti kerajaan, arti pembangunan ini adalah Pajajaran. Hingga dari Kawali membangun sebuah istana di pusat Pakuan Bogor. Itu bicara tentang Siliwangi Sang Surawisesa. Ketika perbedaan paham, bentroknya dengan dengan perannya Belanda, maka seolah-olah katanya saudara berperang dengan saudara, kan gitu. Padahal kalau saudara dengan saudara, apalagi dalam syiar Islam tidak ada pemaksaan, apalagi konon katanya sampai dalam cerita Prabu Siliwangi pun dikejar-kejar Kian Santang. Itu bullshit, bullshit, pembohongan publik. Sebetulnya siapa sih anak yang tidak menghormati orang tua? Karena yang suruh mencari ilmu jati dirinya juga orang tua. Tidak ketemu salah satu guru terbesarnya. Nah makanya di Indonesia ini sudah diporak-porandakan tentang budaya yang sebenarnya. Yang beredar itu banyak budaya kamuflase, artinya budaya yang diadopsi yang tidak original, genuine gitu. Makanya kita harus cari sendiri dengan jalan kita banyak silaturahmi, banyak investigasi, mengharap berkah karama, termasuk Neng Nika Ardila itu adalah rundayan daripada Galuh. Otomatis kalau Galuh dengan Pajajaran itu tidak terpisah. Di mana ada Galuh, di sana ada Pajajaran. Maka simbolnya harimau. Harimau itu bahasa Indonesianya harimau, kalau bahasa Sundanya adalah maung.
Maung adalah diambil dari kata sifat kata bahasa Sanskerta itu 4 unsur mang, aung, artinya maung. Nah, adapun sinonim kiratannya dari orang Sunda sekarang, maka maung itu bisa dijadikan menjadi bagian cocokologi adalah manusia unggul, dan memang sejatinya pada manusia itu adalah ciptaan makhluk yang diunggulkan oleh Allah, manusia unggul. Maka manusia unggul harus punya kecerdasan dan jadilah raja. Maka harimau ini jadi raja rimba, dan kita bisa mengadopsi tentang sifat genetika hewaniahnya yang kita ambil menjadi kemanfaatan. Harimau ini kalau punya keluarga, walaupun jenis harimau yang datang, kalau bukan keluarganya dia akan halau. Itulah yang banyak harus kita ambil dengan ayat yang tersirat daripada makhluk hidup, ayat yang tersirat. Nah, maka dari seluruh makhluk itu juga menjadi pengadopsian bahwa banyak yang harus kita ambil hikmah daripada perjalanan tentang hewan-hewan itu menjadi bagian perjalanan manusia. Diadopsi oleh manusia dengan akal budi pekerti, maka lahirlah adab, tata krama, gitu. Karena manusia punya adab. Nah, ini nyambung dengan Nikardela karena ini satu rundayan dari Temenggung, dari Kusuma, dari pusat sentralisasinya adalah Raden Dalem Wigaswata. Jadi Nike ini, ya teknika ini, gitu. Kalau kita investigasi jaringan daripada pejabat ataupun leluhur yang bernilai karomah itu adalah bagian daripada keluarganya. Jadi jaringan ini nyebar dari timur ke barat, barat ke timur, selatan ke utara, utara ke selatan. Jadi semua adalah berkaitan tentang sejarah. Cuma sayang di usia muda beliau sudah meninggal. Itulah sudah kode. Termasuk kita ada kaitannya kali ya kalau kita datang. Ya, makanya di negeri ini adalah negeri sejarah. Kalau kita menginvestigasi, maka kata orang Sunda banyaklah bersilaturahmi dan berdialog. Kalau kata orang Sunda pancakaki. Nanti kita ketemu, oh ternyata kulit saya yang akan menyambungkan, atau nenek saya yang menyambungkan, masih ada darah. Karena sejatinya kalau kita pikir lahirnya manusia ini dari dua makhluk itu tadi. Abina Adam wa Ummina Hawa. Siapa yang tidak terputus? Kenapa kita bilang bukan saudara? Kita orang bersaudara, kita semua ini muslimin jamiah. Jamiah itu banyak, cuma ketika menggali kedekatan dengan silsilah atau dengan keturunan, maka wajib kita mempunyai keinginan untuk mengupas dengan silaturahmi tadi kan. Nah, karena kita lahir zaman milenial kok, kita berada kadang-kadang ke leluhur kita aja kita lupa siapa. Yang tahu itu nenek, kakek, ke buyut aja sudah lupa, apalagi ke bau. Nah, strategi di Indonesia ini atau di Sunda ini sudah mempunyai artinya sistem yang berkualitas, maka dimunculkanlah grafik tentang madhab ataupun duriyah dari ibu, kakek sama neneknya, buyut sama baunya, sama udeg-udeg, batung siul, kawaren, ceklak galam, hingga katuncar mawur itu bahasa Sunda, hingga bertebaran di mana-mana. Ya kalau namanya katuncar itu bahasa Indonesia itu namanya ketumbar. Kalau ketumbar itu kan sudah ditebarkan biji ketumbar itu di mana-mana, tapi bermanfaat. Tak kita kumpulkan lagi dengan pancakaki, maka lahir lagi ke awal lagi. Oh, ketemulah saudara. Jadi insya Allah bahasa yang lebih dekat lagi tentang hubungan darah itu tidak bohong. Nanti ini yang akan berbicara, bukan ini yang berbicara. Karena ketika kita ziarah ke makam tempat leluhur, nanti akan menuntun adalah ini. Siapa yang di sini? Maka wajib kita untuk mendoakan. Makanya Pak Nadang sebagai juru kunci berbahagia ketika ada tamu-tamu yang memang investigasi. Silakan berinvestasi untuk di akhirat dengan berdoa, walaupun cukup satu Al-Fatihah, tapi dari mulutnya sendiri, bukan melalui juru kunci. Tapi rata-rata tempat karomah kepinginnya sama juru kunci. Kalau karena enggak bahagia, kenapa? Wasilah dakwah di tempat leluhur karomah itu bagaimana supaya mengakobatkan paling tidak kita menjabarkan bahwa di sini ada leluhur yang bernama Raden Adipati Kusuma Diningrat. Lalu ketika cucu buyutnya datang, anggaplah kita cucu buyutnya datang, doakan investasi untuk di akhirat dengan mendoakan dengan sebuah kalimat doa. Dengan Fatihah aja kan nggak beli gitu. Nah itu gitu teh. Ini juga beliau yang menjadi kuku ataupun paling sepuh di sini, adanya Jambansari, adanya beliau. Lalu dengan sejarahnya hingga nyambung ke Cirebon, di sana ada saudaranya dari Cirebon. Lalu nyambung juga dengan silaturahmi dengan etnis Tionghoa karena beliau mempunyai istrinya orang Tionghoa, dia mualafkan dan berganti nama hingga merebaklah banyak keturunan-keturunan Tionghoa yang menjadi mualaf. Inilah sejarah di muka bumi, sama seperti sejarah Wahyu.
Sok mangga silahkan doakan ke atas. Mohon keberkahan, teteh berdoa, cukup Fatihah aja, dia doa ke yang Adipati Kusuma Diningrat. Sok, nggak apa-apa masuk ke dalam. Bismillah. Kita berkunjung jauh-jauh dari Jakarta, serta dari Tengike datang ke sini memohon keberkahan saja, berkah karomahnya dan untuk hadiah doanya silahkan. Menurut kepercayaan masing-masing, Arya Kusuma Diningrat. Sok teh, doakan aja walaupun cuma satu bait Fatihah, itulah sudah punya investasi. Allah. Teh ambilin air ya teh, nah kan ini suruh disiramin. Kalau mah di atasnya mah, di atasnya duduk mah. Ini mah, kepalanya yang mana ya? Ini kepalanya. Iya,